Ya, pemirsa, usulan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol mulai dibahas di Badan Legislasi DPR. Sebelumnya rancangan undang-undang larangan minum beralkohol ini diusulkan oleh 21 anggota DPR, di mana pembahasan rancangan undang-undang ini diketahui terus mengalami maksud kami penundaan sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2015 lalu. Rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol menuai kontroversi. Kalangan industri dan masyarakat menilai tidak ada urgensi untuk membahas RUU minuman beralkohol, terlebih saat memasuki masa sulit yang disebabkan karena pandemi COVID-19. RUU larangan minuman beralkohol masuk kembali dalam daftar prolegnas prioritas 2020 sebagai usul inisiatif DPR RI. Melansir dokumen RUU di laman resmi DPR, RUU tersebut terdiri atas 7 bab dan 24 pasal. Apa saja pasal yang menjadi sorotan? Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol pada RUU ini adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara mengencerkan minuman mengandung etanol. Kemudian pada bab 2 tentang klasifikasi, pasal 4 ayat 1 mengatur beberapa jenis minuman beralkohol. Golongan A yaitu kadar etanol kurang dari 5%, golongan B yaitu kadar etanol antara 5 sampai dengan 20%, dan golongan C dengan kadar etanol antara 20 sampai dengan 55%. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa minuman beralkohol tradisional dan campuran atau racikan juga dilarang. Produsen dan penjual terancam pidana, produsen hingga penjual minuman beralkohol terancam pidana dalam RUU larangan minuman beralkohol. RUU ini melarang setiap orang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut adalah pidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 10 tahun atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Bagaimanakah RUU ini akan memberikan dampak pada industri minuman beralkohol di Indonesia? Simak ulasannya hanya di Market Review. Berbagai sumber, iDaction. Pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan cukup hangat diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir, rancangan undang-undang minuman beralkohol. Kali ini kita akan coba melihat dari sisi dampak industri perhotelan dan juga restoran. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Bambang Britono yang merupakan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dari PHRI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Bambang, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi Mas David, selamat pagi para pemirsa IDX Channel. Baik Pak Bambang, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak. Topik kita cukup menarik, Pak, dan cukup banyak diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir ini terkait dengan usulan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol mulai dibahas di Badan Legislasi DPR. Sebelum kita membahas dampaknya ketika ini diundangkan, Pak Bambang, kita mau minta tanggapan terlebih dahulu bagaimana pandangan PHRI ini untuk rancangan undang-undang minuman beralkohol ini mulai dibahas kembali di Badan Legislasi DPR, Pak. Ya, terus terang kami terkejut karena inisiatif ini sebetulnya inisiatif lama sejak 2015 kalau nggak salah. Dan dalam pembahasan tersebut ini nggak pernah lolos ke paripurna, bahkan pemerintah juga tidak pernah hadir. Sehingga kami ragu bahwa apakah betul memang inisiatif untuk melarang minuman beralkohol di Indonesia betul-betul sudah urgent dan sangat darurat sehingga DPR perlu membuat satu rancangan tentang larangan minuman mengandung etil alkohol. Jadi begitu ini muncul lagi, kami kaget. Artinya produk inisiatif lama ini tampil kembali. Dan kalau kita sekarang tahu bahwa dunia usaha sedang mengalami keterpurukan karena COVID, termasuk juga industri hotel, restoran, kafe, dan lain sebagainya. Karena okupansi hotel aja bisa drop sampai 30%. Bahkan Bali banyak sekali hotel-hotel yang sudah tidak beroperasi, kita nggak tahu permanen atau nggak permanen.
juga industri-industri turunannya seperti karena hotel, restoran, kafe, PHRI itu kan dipasok oleh berbagai macam produk-produk yang digunakan sehari-hari. Karena tidak ada turis, berarti industri-industri juga terkena. Jadi sekali lagi kami dari PHRI merasa inisiatif dari Badan Legislatif DPR ini sangat kontraproduktif dengan kondisi ekonomi saat ini. Baik, dari pandangan PHRI, dari sisi urgensi, rancangan undang-undang ini seperti apa, Pak Bambang? Ya, saya lagi coba mempelajari lebih dalam gitu ya, karena sebuah rancangan undang-undang itu biasanya dasarkan pada sebuah naskah akademik yang sangat komprehensif. Beberapa hari ini saya coba mempelajari naskah akademiknya, saya agak gagal paham terus terang. Sebenarnya apa sih yang jadi objektif daripada rancangan undang-undang ini, dan tentunya saya juga kurang paham sebetulnya apa sih latar belakang kebijakan ini gitu. Karena di beberapa naskah akademik saya baca bahwa ada kesan seolah-olah Indonesia sudah gawat darurat tentang minuman beralkohol. Padahal saya lihat-lihat kembali apa sih sebetulnya dasarnya gitu. Nah, dasarnya itu adalah studi dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan tahun 2014. Dan di situ di Balitbangkes Kementerian Kesehatan 2014 itu disebutkan bahwa konsumsi minuman beralkohol Indonesia, masyarakat Indonesia, adalah 1 mililiter per orang per hari. Jadi 1 mililiter per orang per hari itu kan berarti 1 per 1000 liter ya. Kecil sekali kan ya. Dibandingkan dengan minuman kemasan lainnya, misalnya minuman kemasan lainnya itu 19,8 mililiter, karbonasi itu 2,4 mililiter, dan lain-lain 1,9. Jadi ada grafik yang menggambarkan bahwa konsumsi minuman beralkohol di Indonesia itu sangat rendah. Itu yang saya tangkap dari beberapa media, bahwa salah satu concern daripada Balik DPR adalah masalah konsumsi minuman beralkohol yang dianggap sudah sangat tinggi, bahkan memberikan dampak yang negatif. Baik, dari pandangan PHRI, alasan yang dikemukakan atau dasar dari pembahasan rancangan undang-undang ini belum begitu kuat, begitu Pak Bambang? Ya, betul sekali, sekali. Artinya dari sisi urgensi ini belum mencukupi begitu, belum ada dasar-dasar yang betul kuat, dan belum ada dasar-dasar yang lebih memberikan dampak luas atau memberikan efek negatif kepada masyarakat sampai sejauh ini. Betul sekali, soalnya saya ngelihat di DPR ini kan banyak sekali pekerjaan rumahnya, bahkan dari periode yang lalu ya. Jadi artinya masih banyak rancangan undang-undang yang harus diselesaikan gitu kan. Dan kalau saya coba lihat rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol ini, kok kayaknya masih banyak yang lebih penting daripada isu ini gitu. Jadi saya juga mempertanyakan kenapa ya kok inisiatif ini muncul kembali. Dan seperti Anda ketahui, sama seperti pasar saham, pariwisata itu adalah wajah dari Indonesia. Pariwisata itu adalah the national brand ambassador. Karena biasanya melalui pariwisatalah kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya seperti investasi dan segala macam itu akan kenal terhadap Indonesia, percaya kepada Indonesia, terus mereka melakukan investasi gitu. Nah, isu di pasar modal sama seperti isu di pariwisata itu kan banyak hal yang rentan ya. Begitu ada bencana alam, begitu ada kebijakan yang aneh-aneh, itu investor, pelancong itu semua jadi memikirkan berkali-kali sebelum mau invest atau sebelum mau ke Indonesia gitu kan. Nah, minuman beralkohol ini seperti kita ketahui kan sebetulnya adalah bagian pendukung penting di dalam industri pariwisata. Bukan hanya produknya, ya, tolong diingat bukan hanya produknya, tapi juga citra mengenai kebebasan untuk memilih, freedom of choice. Ya, kalau orang bisa dapat akses ke minuman beralkohol kan mereka merasa ada freedom of choice, juga ada rasa keterbukaan, ada rasa safe dan lain-lain. Nah, kalau sampai isu ini berkembang terus dan menjadi berita, saya khawatir ini akan masuk ke dunia internasional dan akan mempertanyakan ada apa dengan Indonesia ya.
Ya, Pak Bambang menarik Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas seberapa penting ini minuman beralkohol di industri restoran dan juga perhotelan dan termasuk pariwisata yang sempat Anda singgung tadi. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih.